Otot rangka adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan bertanggung jawab pergerakan tubuh. Otot ini bekerja secara sadar, yang berarti kita dapat mengontrol semuanya dan kapan saja bagaimana otot tersebut berkontraksi. Struktur otot rangka memiliki struktur kompleks dan terorganisir dengan baik, yang memungkinkan otot untuk menghasilkan kekuatan dan bergerak. Berikut komponen utama dari struktur otot rangka. 1. Serat otot. Sel panjang berisi banyak inti unit dasar kontraksi, miofibril. Struktur dalam serat otot terdiri dari filamen aktin dan miosin. 3. Sarkomer. Unit terkecil miofibril, tempat kontraksi terjadi. 4. Aktin dan miosin. Protein yang berinteraksi untuk kontraksi. 5. Retikulum sarkoplasma, menyimpan dan melepaskan kalsium Ca2 untuk kontraksi. 6. Tubulus T, membawa sinyal listrik ke dalam serat otot. 7. Sarkolema, membran sel otot. 8. Endosium, jaringan ikat di sekitar serat otot. 9. Presium, jaringan ikat di sekitar kelompok serat otot. Jaringan ikat terluar membungkus seluruh otot adalah episium. Bagaimana otot bekerja? Sinasara memicu pelepasan kalsium. Kalsium memungkinkan aktin dan miosin berinteraksi. Sarkomer memendak otot berkontraksi. Kalsium dipompa kembali, otot reak. Dalam organ otot terdapat yang namanya sarkomer. Dalam sarkomer ada aktin dan miosin. Kita akan jelasin cara berkontraksi miosin dan aktin. Sebelum berkontraksi, kepala miosin ini masih menempel pada aktin. Lalu datanglah ATP yang menyebabkan kepala miosin terlepas dari aktin. Nah, kepala miosin ini disebut dengan ATPase, yang mana S tadi disebut dengan enzim karena ATP akan berubah menjadi ATP. Aku jelasin ya. Adenosin trifosfat memiliki satu adenosin dan 3 fosfat. Lalu, satu buah fosfat terlepas diikuti dengan satu ikatan energinya. Nah, ATP tadi berubah menjadi ADP plus P plus E. Udah ya? Terus, kepala miosin itu akan memiliki energi yang sangat kuat. Lalu, dia kembali menempel kepada aktin. Ya, pada step yang ketiga atau langkah yang ketiga ini, fosfat akan lepas dari kepala miosin. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, ketika fosfat itu lepas dari kepala miosin, hal ini akan menyebabkan lepasnya energi yang terkurung di kepala miosin yang di awalnya dalam kondisi energi tinggi. Lepasnya energi ini akan menyebabkan aktin mendorong miosin ke arah ke belakang. Seperti ini gambarnya. Kalau kita ingin melihat secara detail, dorongan ini akan menghasilkan aktin itu bergerak ke arah tengah atau garis M. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya, karena aktin ini berikatan dengan garis Z, ya di mana aktin itu bergerak ke arah garis tengah, maka sekaligus aktin ini akan mengikat atau menarik dinding sarkomer agar satu sarkomer itu menyempit atau melakukan kontraksi satu sama lain. Nah, seperti ini gambarnya. Kita masuk pada tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, di mana kepala miosin ini akan kembali normal seperti sedia kala karena ADP yang di dalam kepala miosin ini akan terlepas sehingga posisinya kembali seperti semula. Seperti inilah gambarnya. Jadi gangguan otot adalah kondisi seperti kram, kelemahan dan nyeri otot akibat kelelahan atau cedera, serta penyakit kronis seperti distrofi otot atau pengecilan otot, mistenia grafis atau kelemahan otot akibat autoimun, dan
miopati atau gangguan fungsi otot yang bisa disebabkan genetik, autoimun atau metabolik. Gejalanya bervariasi mulai dari kaku dan nyeri hingga kelemahan otot paha, atrofi dan kesulitan bergerak. Nah, selanjutnya jenis-jenis gangguan otot yang akan dijelaskan di sini. Selanjutnya ada gejala umum. Yang pertama kelemahan otot, yang kedua nyeri dan kram otot, yang ketiga kesulitan bergerak, yang keempat otot mengecil, yang kelima otot terasa kaku atau berkedut, yang keenam gangguan keseimbangan, yang ketujuh perubahan warna urin menjadi kemerahan atau kecoklatan. Ini terjadi pada kasus tertentu. Selanjutnya cara mengatasi dan mencegahnya. Yang pertama, lakukan peregangan rutin dan pemanasan sebelum berolahraga. Yang kedua, konsumsi nutrisi seimbang dan cukupi asupan kalsium, kalium dan magnesium. Yang ketiga, istirahat yang cukup dan kelola stres. Yang keempat, gunakan peralatan yang tepat saat berolahraga. Yang kelima, hindari aktivitas fisik yang terlalu berat secara tiba-tiba. Yang keenam, konsultasi dengan dokter jika gejala memburuk atau ada kekhawatiran terkait kondisi otot. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada sifat kerja otot. Sifat kerja otot ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan untuk menghasilkan gerakan yang berlawanan juga arahnya. Contohnya yaitu ada otot bisep dan otot tricep. Otot bisep adalah otot yang terletak pada lengan atas bagian depan. Otot ini melekat pada tulang, dia memiliki dua ujung tendon. Dan selanjutnya ada otot tricep yang memiliki 3 ujung tendon yang melekat pada lengan atas bagian belakang. Selanjutnya kita masuk pada gerakan antagonis. Gerakan antagonis ini yang pertama ada ekstensi dan fleksi. Ekstensi ini adalah gerakan tangan meluruskan dari posisi tangan yang awal yang menekuk menjadi lurus. Sedangkan gerakan fleksi adalah gerakan membengkokkan tangan dari posisi awal yang tangannya lurus menjadi bengkok. Selanjutnya yang kedua ada gerakan abduksi dan aduksi. Abduksi ini gerakan tangan menjauhi badan dari posisi lengan yang awalnya sejajar dengan badan menjadi sejajar dengan bahu. Dan gerakan adduksi adalah gerakan mendekati badan dari posisi lengan yang awalnya sejajar dengan bahu kita turunkan menjadi sejajar dengan badan. Lalu ada gerakan depresi dan elevasi. Depresi ini adalah gerakan kepala menunduk seperti ini. Nah, sedangkan gerakan elevasi ini adalah gerakan kepala menghadap atas dari yang posisi awalnya menunduk menjadi menghadap ke depan. Lalu yang keempat ada gerakan supinasi dan pronasi. Supinasi ini gerakan tangan dari yang posisi awal telapak tangan di bawah menjadi telapak tangan di atas. Nah, sedangkan gerakan pronasi adalah gerakan telapak tangan yang dari awalnya posisi di atas menjadi posisinya di bawah. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada gerakan inversi dan eversi. Inversi ini adalah gerakan memutar kaki ke dalam tubuh, ke arah dalam tubuh sehingga bagian sisi medial telapak kaki terangkat. Sedangkan eversi ini sebaliknya, kita memutar kaki ke arah luar sehingga sisi bagian lateral telapak kaki terangkat. Yang terakhir kita masuk pada otot sinergis. Otot sinergis ini adalah otot yang bekerja saling mendukung satu sama lain untuk menghasilkan gerakan satu arah. Contohnya yaitu otot pronator teres dan otot pronator quadrus.
ini otot yang berfungsi untuk menggerakkan telapak tangan supinasi dan pronasi, dan otot antara tulang rusuk yang bekerja sama pada saat kita menarik nafas.